tetap setia untuk selama-lamanya. Dan kami tetap cinta kepadamu Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Sekali lagi katakan, dan kami tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Ini janji kami kepada Tuhan, bahwa kami akan tetap cinta kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi dunia ini, apapun gonjang-ganjing yang akan kami hadapi, kami akan tetap cinta, setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kerjakan perkara-perkara yang besar. Bahkan saat ini juga kami sungguh rasakan Engkau telah hadir di sini. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Karena kami yakin pagi ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan pun akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul menerima kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi menjelang siang hari ini, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang genap, sidang jemaat baca ayat-ayat yang ganjil. Jadi saya mulai ayat 14, sidang jemaat teruskan 15 sampai 17. Kita baca berganti-gantian dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya mulai 14, sidang jemaat teruskan 15 sampai 17. Kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu?
Ya, saya ulangi ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kepada kita bahwa bagi kita orang-orang Kristen, iman adalah sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Iman adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena imanlah yang memungkinkan engkau melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat keagungan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana jelas sekali dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya begini. Maksudnya adalah kita berharap bahwa Tuhan akan pelihara kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan sertai kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan sembuhkan penyakit kita. Kita berharap bahwa Tuhan akan bereskan masalah-masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan kita. Apa dasarnya kita mengharapkan itu? Dasarnya adalah iman. Kenapa? Karena dengan iman kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kita, Tuhan pasti akan mencukupkan keperluan kita. Walaupun sekarang belum kita lihat pertolongan Tuhan itu. Walaupun sekarang kita masih bermasalah, walaupun sekarang kita masih sakit, walaupun sekarang kita masih berbeban berat. Tapi ketika kita berdoa kita katakan, Tuhan, Engkau pasti akan menyembuhkan penyakitku. Tuhan, Engkau pasti akan menolong aku. Tuhan, Engkau pasti akan membebaskan dan memberikan kemenangan kepadaku. Apa yang membuat kita yakin? Yang membuat kita yakin adalah iman tadi. Makanya dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang saudara harapkan dari Tuhan, apa yang saya harapkan dari Tuhan, apa yang kita harapkan dari Tuhan, itu dasarnya adalah iman yang membuat engkau yakin bahwa apa yang kau harapkan itu pasti akan Tuhan berikan kepadamu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, supaya terjadi kepada kita apa yang kita harapkan, maka yang perlu kita pupuk adalah apa? Iman. Maka yang perlu kita kembangkan adalah iman. Sehingga kita makin yakin, makin berharap, makin yakin, makin berharap. Bahkan Alkitab bilang kita harus seolah-olah telah menerima apa yang kita harapkan itu, apa yang kita doakan itu, walaupun sekarang belum. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa pandemi yang sudah kita jalani 2 tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita harus memperkuat iman. Kenapa? Karena sekarang ini sudah mulai banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan, kehilangan optimisme iman. Kenapa? Mereka bilang begini, Pak Pendeta, kenyataannya Pak, udah lama kami doa Pak, gak ada tuh tanda-tanda Tuhan akan tolong. Mereka katakan, Pak Pendeta, kenyataannya kami sudah lama berdoa, sudah lama berseru, sudah lama memanggil Tuhan, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa kami akan menerima apa yang kami harapkan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita dengar ada orang yang mengatakan seperti itu, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah krisis iman.
krisis iman sehingga dia tidak yakin lagi bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar dan jalan kemenangan. Makanya saudara, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat karya Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, maka kita harus perdalam, perkuat, pertinggi iman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memperdalam, memperkuat, mempertinggi iman kita kepada Tuhan? Tentu dengan jalan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara banyak berdoa, saudara banyak berseru, saudara banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara banyak membaca Alkitab. Itu akan memperkuat imanmu sehingga mampu menghadapi, mampu melewati tantangan-tantangan iman tadi. Saudara mampu melewati krisis-krisis iman tadi sehingga saudara bisa nyanyi seperti nyanyian kita tadi. Walau banyak persoalan, walau banyak masalah, walau banyak pergumulan, ku tetap setia. Saudara, ngomong itu gampang itu. Nyanyi itu gampang itu. Tapi sebetulnya untuk mempraktekkan itu dalam hidup tidak gampang. Untuk mempraktekkan itu dalam hidup tidak gampang. Kenapa? Karena kita seringkali Bapak Ibu sekalian dihadapkan kepada realita yang ada. Dihadapkan kepada kondisi yang ada. Sehingga banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, kenyataannya Pak, sakit saya belum sembuh itu. Pak Pendeta, kenyataannya Pak, perusahaan saya udah bangkrut Pak. Pak Pendeta, kenyataannya Pak, saya di PHK Pak, dan sekarang tidak bisa memperpanjang kontrakan rumah. Itu seringkali kita dengar dalam realita kehidupan sehari-hari. Nah, lagi-lagi kenapa itu terjadi? Karena sudah terjadi krisis iman tadi. Sehingga kita tidak lagi memiliki iman, kita tidak lagi punya dasar yang kuat untuk apa? Mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita tidak lagi punya bukti untuk apa yang belum kita lihat. Jadi saudara-saudara, saya katakan kepada kita bahwa hari-hari seperti sekarang ini, kita harus perkuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui apa tadi? Pertama, perintim hubunganmu dengan Tuhan. Perbanyak doa, banyak baca Alkitab, banyak beribadah. Sehingga iman yang sudah mulai krisis tadi Bapak Ibu sekalian mulai naik kembali potensinya, mulai naik kembali kekuatannya. Sehingga kita bisa ngomong seperti tadi, ku tetap setia. Ku tetap cinta, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, aku tetap cinta kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita sesuai dengan pembacaan kita tadi, tetapi iman sebagai keyakinan, iman sebagai kepercayaan Bapak Ibu sekalian, itu baru satu dimensi dari iman. Itu baru satu dimensi dari iman. Nah, dimensi yang kedua dari iman tadi adalah seperti yang kita baca tadi. Dimensi yang kedua dari iman selain keyakinan tadi, maka dimensi yang kedua adalah harus apa? Harus ada perbuatan. Harus kita lakukan apa yang kita imani itu. Makanya tadi ayat yang ke-17 pembacaan kita itu, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi dimensi yang pertama tadi dari iman adalah apa? Keyakinan akan pertolongan Tuhan, keyakinan akan bimbingan Tuhan, keyakinan akan jawaban Tuhan.
Tetapi dimensi yang kedua adalah apa yang kita baca ini, bahwa iman itu tidak hanya keyakinan tetapi juga harus apa? Perbuatan. Perbuatan. Harus dilakukan menjadi suatu action, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita berkata jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi apa yang kau yakini, apa yang kau percayai, apa yang kau harapkan itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan iman. Harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan iman. Nah, di tahun baru ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita aplikasikan iman itu dalam sesuatu yang biasa kita lakukan dalam tahun yang baru seperti ini. Saudara, ketika kita masuk tahun baru seperti ini, maka saya percaya masing-masing kita biasanya apa saudara, merencanakan sesuatu apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Pasti itu adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan oleh setiap orang supaya mengalami kemajuan dalam hidup. Nah, saya akan bawa kita Bapak Ibu sekalian kepada aplikasi iman dalam bentuk kita merencanakan sesuatu untuk perbaikan hidup kita, peningkatan hidup kita sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bagaimana sih aplikasi iman itu kita lakukan dalam merencanakan kehidupan kita ke depan sehingga kehidupan kita makin maju, makin berkembang, makin makmur. Bagaimana supaya usaha kita makin maju, makin berkembang. Bagaimana supaya bisnis kita makin maju, makin berkembang. Bagaimana iman kita aplikasikan di sana. Karena kita sedang berada dalam tahun baru Bapak Ibu sekalian. Saya bawa kita kepada aplikasi iman terhadap perencanaan hidup kita. Supaya hidup kita makin hari makin diberkati Tuhan. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita baca Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian kembali, kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayatnya yang ke-13, saya baca ayat-ayat yang ganjil, saudara baca ayat-ayat yang genap dari Yakobus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya bawa kita ke sana supaya aplikasi iman itu kita praktekkan di sana Bapak Ibu sekalian. Di sana ada firman Tuhan dengan judul begini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya mulai 13, sidang jemaat teruskan 14 sampai 17, kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini akan besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengaplikasikan iman dalam merencanakan kehidupan kita. Kenapa? Karena biasanya setiap awal tahun seperti ini, pasti masing-masing kita merencanakan sesuatu. Misalnya ada yang berkata, saya tahun 2022 ingin membuka toko. Saya tahun 2022 ingin membuka bengkel. Saya tahun 2022 ingin katakanlah bikin kebun. Saya 2022 pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen menikah dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya itu adalah hal yang baik.
Kita harus merencanakan sesuatu dalam hidup kita supaya hidup kita makin hari makin maju, hidup kita makin hari makin berkembang, hidup kita makin hari makin diberkati sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kita rencanakan baik-baik kehidupan kita. Karena orang bijak berkata begini, seseorang yang gagal merencanakan sesuatu itu sama dengan merencanakan untuk gagal. Seseorang yang gagal merencanakan sesuatu itu sama dengan merencanakan untuk gagal. Kalau gitu, supaya kita menjadi orang yang berhasil, maka kita harus buat planning yang bagus, perencanaan yang bagus bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi karir kita. Nah, ketika engkau merencanakan sesuatu di tahun 2022 ini, maka Tuhan nasihatkan begini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Maksudnya adalah Tuhan katakan kepada kita supaya kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Nah, tentu pertanyaannya adalah kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Dikatakan di sini ayat 13 kita baca ada orang yang berkata begini. Ayat 13, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini adalah contoh dari orang yang merencanakan sesuatu untuk kehidupannya. Tapi Alkitab bilang, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu kemungkinan besar rencana kita akan gagal. Kenapa? Ayat 14 dikatakan di sini begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Padahal kita merencanakan sesuatu untuk hari esok itu. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok itu dan kita merencanakan untuk hari esok, maka kemungkinan akan gagal. Misalnya contoh beginilah. Misalnya katakanlah contoh ya, tahun 2021 misalnya harga emas lagi bagus. Lalu saudara berkata begini, kalau gitu tahun 2022 saya akan bikin toko emas. Tapi kan kita nggak tahu tahun 2022 emas akan bagus harganya atau justru jeblok. Mungkin kita berkata tahun 2022 saya akan jualan baju dengan fashion begini. Kenapa? Karena tahun 2021 baju dengan fashion seperti itu bagus. Tapi siapa yang jamin tahun 2022 fashion seperti itu akan bagus? Nggak ada. Nah, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan bilang, ikut sertakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi misalnya katakanlah engkau akan bikin apa tahun 2022, doa. Tanya Tuhan, Tuhan, kalau saya bikin toko emas tahun 2022 kira-kira akan bagus enggak? Tuhan, kalau saya bikin toko baju tahun 2022 akan bagus enggak? Nanti Tuhan akan berikan kepada kita arahan, tuntunan. Anakku, misalnya kau jangan bikin itu. Karena tahun 2022 itu akan jeblok harganya dan pembelinya akan makin berkurang. Sehingga engkau terhindar dari malapetaka kerugian, terhindar dari malapetaka kebangkrutan. Kenapa? Kau libatkan Tuhan dalam perencanaan hidupmu. Karena Alkitab bilang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Manusia itu hanya menguasai dua waktu, masa lalu dan masa kini. Hari esok itu kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu hari esok. Nah, kalau kita libatkan Dia, maka Dia akan tuntun kita kepada apa? Hari depan yang penuh harapan itu. Saudara, kita nggak tahu hari esok.
iblis pun tidak tahu hari esok. Jadi kadang-kadang adalah merupakan kebodohan kalau orang misalnya katakanlah tanya ke peramal. Kadang-kadang ada orang Kristen saudara masih suka tanya ke peramal. Padahal iblis pun gak tahu hari esok saudara. Iblis tuh gak tahu hari esok. Kalau Lucifer itu tahu bahwa nanti dia akan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala, yang mengerikan selama-lamanya, Lucifer itu tidak akan memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena posisi Lucifer dalam kerajaan Allah zaman dulu itu udah luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Lucifer itu adalah pemimpin paduan suara para malaikat di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia memimpin paduan suara surgawi di hadapan Tuhan, maka terjadi pengagungan yang luar biasa. Kemudian Lucifer berontak kepada Tuhan, dibuang ke dalam dunia ini menjadi penggoda saudara. Nanti akhirnya dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau Lucifer tahu apa yang terjadi hari esok, pasti dia gak memberontak saudara. Tapi karena dia gak tahu, dia berspekulasi. Siapa tahu saya akan menguasai. Enggak saudara. Jadi kita hanya menguasai masa lalu dan masa kini. Iblis pun juga hanya mengetahui masa lalu dan masa kini. Tapi Tuhan, dia tahu masa depan. Bahkan dialah yang pegang masa depan itu. Makanya dikatakan dalam Alkitab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rancangan malapetaka, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Ya, itu disebutkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 1. Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah lihat baik-baik. Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Dia bilang, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Saudara mungkin gusar ketika membaca firman ini. Dan banyak orang yang gusar ketika membaca firman ini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau betul Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan kepadaku, Pak Pendeta, kenapa saya sering kali gagal, Pak? Saya udah berkali-kali gagal dalam usaha, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam hidup. Dia bilang, kalau betul Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan kepadaku, rancangan damai sejahtera, kenapa saya selama ini menghadapi kegagalan-kegagalan? Begini saudara, kan kita ini begini kan. Kita berdiri di sini, lalu Tuhan bilang begini, anakku, rancangan hari depan yang penuh harapan bagimu adalah ke sana. Maka kalau kita ikut sertakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita, maka kita akan berjalan ke sana. Pada akhirnya kita akan sampai kepada rancangan Tuhan itu. Persoalannya tadi adalah saudara kita ada di sini, Tuhan katakan, anakku, rancangan hari depan yang penuh harapan itu ada di sana. Karena kita gak libatkan Tuhan dalam perencanaan dan dalam hidup kita, kita jalannya gak ke sana, kita jalannya ke sana. Yang kita raih bukan keberhasilan yang Tuhan siapkan, yang kita jalani justru kegagalan, dan kegagalan. Makanya di awal tahun ini saya bawa kita kepada apa? Supaya kita aplikasikan iman itu dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Kenapa tadi? Alasan yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Alasan yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita, masih Yakobus pasal 4 tadi ayat 14 itu dikatakan tadi di sana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Disebutkan begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Kenapa dikatakan di sini, di sana? Karena hidup manusia itu cuma seperti uap saja. Seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup manusia itu enggak hebat. Hidup manusia itu enggak enggak luar biasa kalau kita baca di sini. Alkitab bilang hidup manusia itu cuma seperti uap saja. Kalau Tuhan tidak jagai kita, maka dengan mudah kita tergelincir masuk ke dalam jurang. Saya kira di Jakarta ini seringkali kita lihat ada orang misalnya jalan raya gitu ya. Naik sepeda motor, meliuk-liuk gitu, lalu kemudian tergelincir sedikit, jatuh di bawah ban truk langsung mati, saudara. Kenapa? Hidup manusia cuma seperti uap saja. Kita kenal misalnya teman kita kemarin kita masih ngopi-ngopi sama dia. Dia sehat-sehat, pagi ini kita dengar orang itu sudah meninggal dunia. Kenapa saudara? Hidup manusia seperti uap. Karena hidup manusia cuma seperti uap, maka kita perlu apa? Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menjagai engkau, sanggup melindungi engkau, sanggup meluputkan engkau dari malapetaka apapun yang hendak menimpa engkau. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Karena hidup kita cuma seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita percaya kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan, Dia akan jagai kita, dilindungi kita, Dia akan bawa kita kepada kehendak dan rencananya. Saya dalam hidup Bapak Ibu sekalian telah mengalami berkali-kali malapetaka yang saya hadapi, yang seharusnya menurut perkiraan manusia saya itu mati. Tapi tidak mati, kenapa? Karena dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Bapak saya pendeta, Bapak Ibu sekalian, sejak kecil dia ajar begini. Anak-anak, kata bapak saya, ingat baik-baik di luar sana itu banyak malapetaka. Karena itu sebelum kalian keluar dari rumah, jangan lupa berdoa. Minta perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan supaya kamu pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Dan saya percaya saudara, itulah sumber keselamatan yang membuat kita seringkali lolos dari malapetaka. Lolos dari malapetaka saudara. Kenapa? Kita ikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ikut sertakan Tuhan dalam perjalanan kita, paling tidak dua alasan tadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, hidup kita seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tapi kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan, Dia sanggup menjagai kita, sanggup melindungi kita, sanggup memelihara kita, sanggup meloloskan kita dari maut sekalipun. Kita telah lihat tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu sekalian, yang lolos dari maut. Kenapa? Mereka serahkan hidup kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Yakobus menyimpulkan begini dalam pembacaan kita itu Bapak Ibu sekalian. Dia katakan begini, ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah hidup beriman itu. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Jadi walaupun banyak rencana dalam hidup kita, walaupun banyak planning yang telah kita buat, tapi sangat penting untuk apa? Melibatkan Tuhan. Meminta approve dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah approve apa yang menjadi rencana kita, maka Dia akan sertai kita, Dia akan bawa kita kepada kehendaknya, sehingga apapun kata orang tentang tahun 2022 ini, Tuhan pasti akan bawa engkau kepada kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Apapun kegagalan-kegagalan yang telah kau jalani pada tahun-tahun yang lalu, asal engkau andalkan Tuhan, asal engkau libatkan Tuhan dalam hidupmu, Dia akan bawa engkau masuk kepada kemenangan dan kemenangan. Karena itu saudara, saya katakan sekali lagi kepada kita, sebagai aplikasi iman di tahun 2022 ini, libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup saudara. Apa yang mau kau lakukan, apa yang mau kau buat, apa yang kau rencanakan, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan hal ini? Apakah Tuhan mau ini kulakukan? Kalau Tuhan revisi rencana kita, saudara katakan sama Tuhan, baik Tuhan, saya akan tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Maka itulah yang akan membuat engkau, itulah yang akan membuat saya dan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Karena itu jalani tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kemenangan-kemenangan yang luar biasa pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri semua Bapak Ibu sekalian. Kita hampiri Tuhan dengan iman. Haleluya. 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 Saudara, sebelum kita berdoa, mari masing-masing kita buka hati kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencanamu tahun 2022? Bawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu tahun 2022? Bawa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini yang mau kami lakukan. Kalau Tuhan katakan, anakku, aku gak berkenan dengan itu, jangan lakukan itu. Itu kalau kau belum punya rencana apa-apa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, beritahukan kepadaku apa yang harus kukerjakan tahun 2022. Dia akan memberikan tuntunan kepada kita. Dia akan memberikan bimbingan kepada kita. Sehingga engkau akan sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan. Jangan berjalan menurut maumu sendiri. Jangan berjalan menurut keinginanmu sendiri. Karena Tuhan berkata, kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan berkata, hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan tuntunanmu kepadaku Tuhan. Berikan bimbinganmu kepadaku Tuhan. Mari masing-masing berdoa buka hati kepada Tuhan. Masing-masing berdoa buka hati kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadamu. Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadamu. Irama nama ya sikirana nama sanda nama. Sida bada bada bara bada 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 bara bada ya sikina masanda. Tuhan Yesus, lihat umatmu yang sedang berdoa kepadamu. Mereka sedang buka pikiran, buka hati terhadap arahan dan bimbingan Tuhan. Bimbing umatmu Tuhan. Bawa umatmu kepada kehendak dan rencanamu. Mungkin hari-hari yang lalu mereka gagal karena mereka berjalan menurut mau mereka sendiri. Hari ini mengawali tahun 2022, mereka minta bimbingan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Bawa mereka kepada kehendak-Mu Tuhan. Bawa mereka kepada kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hikmat surgawi Tuhan curahkan. Hikmat surgawi Tuhan curahkan. Hikmat surgawi Tuhan curahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sidabadabadaba yaradadaba sikidadadaba sadadabadaba rabadaba.
Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Tuhan sudah bicara kepada umat-Mu. Tuhan sudah beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Mereka akan berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, dan mereka akan sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan, yaitu hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh sejahtera, hari depan yang penuh kemenangan. Itu akan menjadi bagian mereka karena mereka telah berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Makasih Tuhan, Kau telah mengatakan sesuatu. Bahkan Tuhan juga telah melawat mereka. Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami akan pulang dalam kemenangan, dalam keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan akhiri ibadah ini. Karena itu kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.